Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pokok IPS. Di sini saya mengambil dari mata kuliah konsep dasar IPS yang berjudul Konsep Dasar dan Tradisi Pendidikan IPS. A. Konsep Dasar Pendidikan IPS. Konsep dasar IPS merupakan mata kuliah yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi, serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi mahasiswa dan calon guru pada lingkungan hidupnya. 1. Hakikat konsep dasar IPS. IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. IPS tidak menitik beratkan kepada bidang-bidang teoritis, tetapi lebih pada bidang praktis dalam mempelajari masalah-masalah sosial ataupun gejala sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. 2. Karakteristik konsep dasar IPS. Karakteristik IPS yaitu bagaimana kita sebagai pendidik memberikan berbagai pengertian yang mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, melatih berbagai keterampilan yang harus selalu dikembangkan melalui pendidikan IPS ini, serta mengembangkan atau membentuk moral yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, sejarah perkembangan IPS. Sejarah perkembangan IPS itu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sejarah perkembangan IPS secara umum, 2. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Apa sih sejarah perkembangan IPS secara umum? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari social studies. Perkembangan IPS dapat kita lihat melalui sejarah social studies yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Dalam karya akademis dan dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies pada pertemuan organisasi tersebut pada tahun 1935 sampai sekarang. Definisi tentang social studies yaitu ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kemudian pengertian ini dilakukan social studies, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu biografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang kedua, sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Istilah IPS pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul 3 istilah dan digunakan secara tukar pakai, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Ruang lingkup IPS sama halnya dengan ilmu sosial, yaitu manusia dalam konteks sosial sebagai anggota masyarakat juga merupakan tempat persemaian dan sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan
kemampuan daya nalar para mahasiswa secara kesinambungan. Menurut Dorothy J. Scott, tahun 1978 menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain dan konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. B. Tradisi pendidikan IPS. Secara definitif, model dalam konteks ini dimaknai sebagai kerangka konseptual yang dikembangkan dan diaplikasikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Rasmawan mengemukakan 3 tradisi pembelajaran terdiri dari Social Studies Social Studies as Citizenship Education, Social Studies as Reflective Inquiry. Itulah tadi materi tentang konsep dasar dan tradisi pendidikan IPS. Dan apabila ada kesalahan dari yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.